Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andrian Kristanto dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini Pak Andrian berkesempatan untuk menyampaikan materi di kelas 12, yaitu pada bab yang kedua ya. Kali ini bab yang kedua. Kita lihat babnya. Ya. Ini dia. Menikmati cerita sejarah. Ya, berarti berkaitan dengan sejarah ya untuk bab yang kedua kali ini. Nah, ini merupakan tujuan pada pembelajaran bab yang kedua, yaitu pembelajaran bab yang kedua untuk PBM yang pertama itu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah ya. Yang pertama, nanti kalian mampu untuk mendata informasi penting dalam teks sejarah, kemudian kalian nanti mampu untuk menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah, kemudian mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah dan membedakan teks cerita sejarah. Nanti ini pembelajaran yang pertama ya. Kita lihat dulu di sini, novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel ini dapat menanamkan akar pada bangsanya. Jadi, novel sejarah ini adalah berkaitan dengan cerita-cerita sejarah yang ada di dalam suatu negara, kemudian disampaikan dengan tujuan untuk mengenalkan masa lalunya sehingga menanamkan sebuah nilai-nilai bangsa pada sejarah bangsanya, seperti itu ya. Tujuan dari pembuatan novel sejarah, seorang sastrawan yang sering kali mengungkapkan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya, bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupannya, seperti emosi, pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kemudian keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Jadi tujuannya di sini untuk mengenalkan seperti pahlawan-pahlawan yang berjasa dalam suatu negara, kemudian disampaikan tentang kisah-kisahnya, kemudian disampaikan tentang pribadinya, kemudian disampaikan tentang mungkin adalah prestasi-prestasinya, sehingga di sini dimaksudkan untuk menanamkan atau memberikan sebuah contoh keteladanan kepada para pembacanya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada pengertian umum novel atau cerita sejarah ya. Novel yang di dalamnya mengisahkan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu berkaitan dengan asal usul ataupun latar belakang yang terjadi sesuatu yang memiliki nilai kesejaraan. Biasanya bersifat naratif ataupun deskripsi. Novel sejarah termasuk dalam novel naratif jika disampaikan dengan mengungkapkan urutan peristiwa dan urutan waktu yang jelas. Namun jika novel sejarah disampaikan secara simbolis, verbal, novel tergolong ini dalam jenis teks deskriptif ya. Jadi ada dua jenis ya. Di sini yang terpenting adalah faktanya. Jadi novel sejarah ini berangkat dari fakta, kemudian disampaikan secara naratif ataupun secara deskriptif ya. Jadi tidak boleh mengada-ada. Kalau mengada-ada nanti bukan termasuk dalam novel sejarah. Itu bisa saja termasuk dalam dongeng ataupun cerita fiktif yang lain. Itu. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar, nanti Pak Andrian akan meresponnya secara langsung ya. Nah, novel sejarah atau novel rekaan di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama rekon pribadi, mohon maaf itu salah ketik, pribadi ya. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi ini seperti memberikan sebuah cerita pribadi ataupun cerita yang disampaikan langsung oleh penulisnya, seperti itu. Kemudian rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian fakta seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi dan lain-lain. Jadi ini merupakan rekon yang sifatnya ilmiah. Kemudian rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi maksudnya adalah berangkat dari kisah nyata, tetapi di sini kemudian diceritakan ulang dengan sudut pandang si penulisnya, seperti itu. Itu 3 jenis novel sejarah. Ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah, sebagai novel sejarah ini sebagai novel imajinatif.
Berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah ini tergolong dalam rakon imajinatif. Artinya, di sini novel yang tersebut didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang ada. Jadi, tetap faktanya ada, sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dari sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Jadi, novel sejarah ini, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah novel yang berangkat dari fakta-fakta, kemudian ditulis kembali dari sudut pandang penulisnya. Di dalamnya memuat tentang adanya emosi, adanya kegemaran, adanya keluarga yang keluar dari fakta sejarah yang sudah didapatkan. Tetapi tidak boleh mereka secara utuh sejarah yang ada. Nanti malah justru akan menyebabkan kekeliruan dalam sejarah yang sudah dilakukan, seperti itu. Kita masuk ke dalam materi inti kita, yaitu adalah struktur teks cerita sejarah ya. Novel sejarah seperti yang tadi saya sampaikan, seperti juga novel-novel lainnya, termasuk ke dalam genre teks cerita sejarah yang atau teks cerita ulang ya. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel yang ada, yaitu yang pertama adalah orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi ataupun resolusi, dan koda. Kita lihat yang pertama. Struktur teks cerita sejarah yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan cerita ya, exposition ataupun orientasi. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting ataupun tempat cerita yang berkaitan dengan waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga didapatkan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dengan hubungannya dengan antar tokoh yang lain. Jadi di sini pada paragraf ini penulis menyampaikan tentang waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu juga menyampaikan tentang para tokohnya, kemudian mengenalkan para tokoh-tokohnya. Nah, ini termasuk dalam struktur bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa dalam hal ini disajikan peristiwa awal menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Jadi ini sudah masuk ke dalam ceritanya, tetapi di sini hanya baru mengenalkan tentang cerita apa yang akan disampaikan di dalam novel tersebut. Ya. Nah, di sini kemudian ada raising action. Raising action ini adalah menuju ke konflik. Terjadinya peningkatan perhatian, kegemaran, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi tadi kalau di awal itu ada pengungkapan peristiwanya, kemudian di sini sudah mulai ada ketegangan. Ketegangan di sini biasanya berupa keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan kesukaran yang bertambah kepada para tokohnya. Itu adalah rising atau menuju kepada konfliknya. Nah, sampai kepada puncak konflik. Nah, pada bagian ini ataupun pada paragraf ini menjadi sebuah paragraf yang inti di dalam sebuah cerita ataupun klimaksnya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misal, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah ataupun gagal terhadap penyelesaian masalahnya, gitu ya. Kemudian ada penyelesaian. Penyelesaian ini masuk ke dalam resolusi ataupun evaluasi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Nah, ini mengalami peristiwa puncak itu ya. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh tokoh utamanya. Ya, apakah tokoh utamanya tadi misal di kehidupannya sebelumnya itu dia adalah seorang yang kaya raya, kemudian apakah di akhir ceritanya itu tetap kaya raya atau bertambah kekayaannya, ataupun nasibnya akan berubah. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam resolusi. Nah, pada bagian terakhir yaitu adalah koda. Ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Ini biasanya bersifat opsional, boleh ada boleh tidak gitu ya. Komentar ini dimaksudkan bisa disampaikan langsung oleh pengarangnya ataupun dengan mewakilkan pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel ini memiliki koda ya. Bahkan novel-novel modern pun banyak yang menyerahkan simpulannya kepada para pembacanya. Mereka membiarkan menebak sendiri penyelesaian ceritanya. Jadi sifatnya masih seperti gantung seperti itu tuh malah justru lebih bagus, karena mungkin nanti akan ada novel-novel yang lain yang berangkat dari novel yang sudah dibuatnya. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan seperti yang disampaikan, silakan tulis di kolom komentar, nanti Pak Andren akan menyampaikan ataupun menanggapinya secara langsung. Nah,
Untuk meningkatkan potensi kalian, silakan nanti kalian bisa berlatih dengan latihan yang pertama ini dengan membaca terlebih dahulu cerita sejarah berjudul Kemelut di Majapahit ya. Ini kemudian nanti kalian bisa selesaikan soal-soal yang ada di bawahnya ya. Kemelut di Majapahit nanti akan ada di yang ini, buku teks kalian ya. Saya kira kan kalian sudah memiliki buku teks masing-masing, nanti kalian baca dulu. Nah, ini Kemelut Majapahit karya Mintareja gitu ya. Nanti silahkan kalian baca semuanya ini sampai halaman ini ya, sampai halaman 39. Nah, nanti di sini akan ada soal-soalnya, nanti silahkan kalian kerjakan gitu ya. Nah, ini dia. Nanti silahkan kalian lengkapi ataupun isi berdasarkan teks yang ini ya, teks yang Kemelut di Majapahit. Kemudian latihan yang kedua sama, saya kira sama. Nanti silakan kalian baca ya, teks yang kedua ini ada di bawahnya. Nah, Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Ini silakan kalian baca hingga halaman 42. Nanti silakan kalian selesaikan soalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu silakan kalian baca lagi cerita-cerita Mangkir karya Pamudianantun, kemudian identifikasi struktur teksnya itu pada halaman ini. Ini ya, pada halaman 48. Nanti silakan kalian selesaikan membacanya, kemudian isi kolom-kolom yang ada di bawahnya, yaitu tentang identifikasi struktur teksnya ya, kutipannya apa, kemudian strukturnya apa, keterangannya apa gitu ya. Oh, tadi strukturnya orientasi, ini kutipan teksnya yang mana, kemudian keterangannya seperti apa. Jadi silakan kalian selesaikan latihan ini ya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita pada bab kedua untuk pembelajaran yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian selesaikan latihan-latihannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.